Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aryansa dengan NIM 502024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai kasus Sigit Wibowo. Pendahuluan 1. Latar belakang. Sigit Wibowo, mantan Kepala Dinas Kehutanan di Sumatera Selatan, terseret dalam kasus dugaan korupsi kredit bermasalah yang melibatkan dua perusahaan besar. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 triliun. Kasus korupsi ini berawal dari dugaan penyelewengan kredit oleh dua perusahaan, PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Anda Lestari atau SAL. Kedua perusahaan tersebut diduga melakukan tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian negara. Rumusan masalah. 1. Penyebab utama terjadinya kasus korupsi yang melibatkan Sigit Wibowo. 2. Bagaimana efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. 3. Apa implikasi kasus korupsi Sigit Wibowo terhadap kepercayaan publik dan pemerintahan. Tujuan. 1. Menganalisis kasus korupsi. Menganalisis kasus korupsi yang melibatkan Sigit Wibowo dan memahami penyebab serta implikasinya. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang publik untuk mencegah korupsi. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. Pembahasan. 1. Kasus korupsi kredit bermasalah. Kasus korupsi kredit bermasalah ini melibatkan dua perusahaan sawit, PT BSS dan PT SAL, yang diduga menerima fasilitas kredit dari Bank Plat Merah. Nilai kerugian negara yang fantastis mencapai 1,3 triliun, menjadikan perkara ini sebagai salah satu mega skandal korupsi terbesar di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025. 2. Pemeriksaan Sigit Wibowo. Sigit Wibowo diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai saksi dalam kasus korupsi kredit bermasalah ini. Ia memanggil penyidik pada Kamis 24 Juli 2025 dan diperiksa selama beberapa jam. Sigit Wibowo enggan memberikan komentar kepada media setelah pemeriksaan, namun akhirnya mengakui bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. 3. Proses penyidikan. Kejati Sumsel terus melakukan proses penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan pejabat dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses penyidikan ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dan menentukan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab di dalam perkara ini. Baiklah, kita berada di slide penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya, kasus korupsi yang melibatkan Sigit Wibowo dan menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan pemerintahan. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat ditingkatkan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Saran dari saya, 1. Pemerintahan dan lembaga publik harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. 2. Pengawasan internal dan eksternal harus ditingkatkan untuk mencegah korupsi. 3. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap pelaku korupsi. Baiklah, sekian presentasi PowerPoint dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.